Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saat ini tanggal 3 Juni tahun 2021. Untuk kesempatan kali ini kita akan mendokumentasikan tentang path variable. Oke, langsung aja ya. Oke, kita masih pakai project yang sebelumnya. Saya tutup lagi narsisnya. Oke, ini masih sambungan dari video-video sebelumnya. Oke. Path variable adalah, saya bikin dulu ya sambil jelasin. Ini saya kasih ya, path var controller. Oke. Nah, path variable ini adalah bukan path variable ya, anotasi, pemakaian anotasi path variable. Nah, anotasi path variable ini digunakan untuk menghandle template variable pada request mapping. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan variabel tersebut sebagai parameter dalam metode yang ada dalam metode controller. Oke. Seperti itu ya. Garis besarnya. Oke, kita mulai ya. Ini saya masih sama pakai REST controller biar mempercepat simulasinya. Oke, saya bikin satu function atau satu metode string path var 1. Oke, masih sama di awal-awal ya. Nah, kemudian di sini saya kasih request mapping ceritanya saya kasih value-nya itu path var. Di sini untuk path variable pakai template-nya, kita pakai tanda kurung kurawal. Oke. Kemudian saya kasih di sini metodenya request method.get. Oke. Di sini request biar nggak error ya, biar enak melihatnya. Oke, di sini saya menetapkan request mapping, mendefinisikan request mapping dengan template /pathvar /kurung kurawal name. Nah, kurung kurawal ini bisa disebut ini adalah template atau ini yang akan kita jadikan variabel, path variable. Oke. Nah, cara makainya gimana? Nah, kita akan mengambil variabel ini nantinya. Nah, kita dengan pakai anotasi path variable. Oke. Nah, path variable saya minta namanya name. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Kemudian saya tangkap variabel variabel yang kedua. Nah, dikasih nama name, nah kan? Kemudian saya masukkan variabel tersebut ke dalam string nama. Oke. Kemudian sysout, saya bilang sini path variabelnya adalah sini kasih nama. Oke. Di sini saya kasih return, saya pakai string format ya. Pathvar %s, pathvarnya adalah di sini nama, artinya variabel nama saya masukkan ke %s. Oke ya. Oke. Nah, habis itu kita coba ya. Nah, oke. Udah jalan, kemudian kita coba di sini. Ini yang tadi, yang sebelumnya saya kasih berarti pathvar /jajal. Oke. Oh sorry, pathnya nggak pakai h, pakai oke, biar enak pakai h ya. Oke. Jajal. Nah, di sini. Di sini berarti keluarnya path var-nya adalah jajal. Jajal di sini adalah path variable di sini. Ini adalah name-nya. Oke. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke. Gampang kan? Nah,
Sekarang jadi ibaratnya kita menetapkan sebuah template untuk request mapping pada value atau pathnya. Misalkan di sini path var slash kurung kurawal name. Nah, kurung kurawal name di sini adalah templatenya. Nah, template di sini ada namanya. Nah, kemudian dengan memakai anotasi path variable, kita tangkap nama yang ada di sini untuk dijadikan ditangkap dengan namanya sama ya, name, ini juga name, untuk dijadikan parameter pada metode path var 1. Nah, pada saat ini sudah ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam string variabel string nama. Setelah itu baru bisa diproses di dalam metodenya. Oke, paham ya? Nah, di sini saya ngasih komentarnya, kita kasih komentar. Ini namanya pakai satu path variabel. Oke, nah, lanjut ya. Selanjutnya contoh lagi, public, saya kasih string path var 2. Oke. Nah, di sini kita mau mencoba untuk menangkap dua path variabel. Nah, request mapping value-nya berarti templatenya variabel templatenya ada dua ya, berarti saya kasih di sini path var juga slash, di sini saya kasih nama name, kemudian saya slash lagi, saya kasih di sini ID. Berarti ada variabel templatenya, nah name dan ID. Oke ya, kemudian saya persempit dengan metodenya hanya menerima request method get. Oke, kemudian dari path var dari controller, dari metode control path var 2, kita tangkap variabelnya dengan memakai anotasi path variable. Oke, dengan kita kasih namanya pertama name yang akan dimasukkan ke dalam string variabel string nama. Kemudian saya tangkap lagi path variabelnya dengan yang namanya ID. Kemudian saya masukkan ke dalam integer ID. Oke, kemudian di sini saya sys out. Oke, di sini saya misalkan ID var-nya adalah, nah di sini saya tangkap, saya keluarkan di sys out, kemudian saya sys out lagi ya, biar rapih, biar kelihatan, saya naikin. Nah di sini nama var-nya adalah, saya keluarin namanya nama. Oke, kemudian saya return, saya kasih string format lagi. Oke, nah di sini saya bilang path var 2 param, saya kasih %s, saya kasih done, saya kasih %s lagi, kemudian saya kasih namanya, kemudian saya kasih ID. Di sini biar lebih enak, saya kasih param nama dan param ID. Ya, gampang ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Oke, di sini saya kasih komentarnya pakai lebih dari satu path variable. Oke, kita tes, kita save. Nah, dengan template pathnya adalah path nama ID. Oke, saya clear, saya buka dari sini metodenya get. Berarti saya bilang di sini Budi, misalnya path var slash Budi slash 45. Nah, jalan ya. Berarti di sini path var 2 param nama Budi dan param ID 45. Oke, sama di sysout-nya juga ketangkap di sini. ID var-nya adalah 45, nama var-nya adalah Budi. Oke, gampang ya, bisa dipahamin ya.
Oke, lanjut. Saya bikin lagi ya. Saya bikin lagi untuk contoh selanjutnya lagi, pola kasus lagi. Sini saya return. Oke, kemudian saya request mapping. Oke, saya naikin dulu ya request mapping, value-nya itu saya kasih path var map. Oke, kemudian saya kasih di sini nama name, kemudian saya kasih di sini untuk nangkep ID. Hampir sama ya, hampir sama. Kemudian saya kasih persempit metodenya dengan request metodenya get. Oke. Nah, bedanya di sini adalah kita memakai path variabelnya, mengambil semua nggak satu-satu, tapi kita pakai map. Sama seperti request mapping yang di video sebelumnya. Oke. Nah, misalkan saya kasih ini path var map. Oke, kemudian di sini saya sysout. Oke. Di sini saya kasih ini biar agak ini. Nah, oke. Ini saya kasih di sini kata-katanya path variabelnya adalah, berarti di sini path var map dot entry set. Oke. Nah, jadi biar keluar semua. Nah, ya. Nah, di sini saya kasih misalkan string format di sini path var 3 dengan semua para bentuk map. Sini saya kasih %s, kasih namanya path var map dot entry set. Udah. Nah, kita coba ya. Saya save di sini. Nah, berarti di sini kita menangkapnya nggak pakai variabel satu-satu. Kalau misalnya kan pakai satu-satu. Sekarang kita coba pakai map. Oke, di sini path var saya tambahin aja di sini path var map. Enter. Nah, di sini dapat ya. Nah, nama sama dengan Budi, ID sama dengan 45. Nanti bisa dikembangin lagi kalau misalnya kita mau pecah di dalam sini. Ya, di dalam sini nanti kita bisa pecah lagi, misalnya kita mau di for keysetnya apa, key-nya apa, value-nya apa, nanti bisa dikembangin lagi sama kalian. Oke, sama kita nanti di depan, oke ya. Di sini saya kasih komentarnya path variable dengan mapping semua variabel ya, dengan mapping semua variabel. Udah, gitu dulu. Oke ya, masih gampang ya, simple ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya adalah dengan opsional. Oke, saya buat lagi path var 4. Oke, di sini saya kasih return. Kemudian saya kasih di sini request mapping. Oke. Di sini value. Oke. Nah, di sini untuk optional request mapping ya. Berarti sama seperti di sebelumnya di controller. Di video yang tentang masalah controller. Tentang masalah request mapping, sorry. Di sini saya kasih yang namanya array. Artinya saya di sini ada beberapa ya, path var 1, oke, slash name. Oke, kemudian saya kasih koma. Nah, ini dalam bentuk array. Path var 2 slash
name. Oke, kemudian habis itu saya persempit metodenya dengan menggunakan request method get. Kemudian di sini saya tangkap dengan anotasi path variable. Oke, nah yang saya tangkap adalah variable name. Kemudian setelah saya tangkap, planningnya saya akan masukkan ke dalam variable nama dengan tipe data string. Kemudian saya sys out dengan path dengan optional request mapping. Var-nya adalah nih, kata-katanya ini ya, asal ya, maksudnya hanya namanya percobaan ya. Nanti nih, kalau aslinya jangan ditiru nanti. Oke, kemudian saya kasih format, misalkan path opsi request mapping var %s. Di sini saya keluarin namanya, dimasukkan ke dalam %s. Oke ya, kemudian kita save, nanti dia akan restart. Oke, jadinya berarti untuk path var dengan menggunakan opsional ini sama aja dengan control di request mapping, control request mapping artinya bisa memakai path var 1 slash apa gitu atau slash budi. Nah, path var 2 slash wati contoh. Oke, kita coba ya. Path var 1 slash budi. Oke, masuk ya. Nah, kemudian di sini saya ambil path var 2 slash budi. Nah, ini sama ya, path opsi dengan opsi request map var budi. Ini saya ganti misalnya jadi wati. Oke, gua ganti juga, misalnya saya ganti menjadi Abdul. Oke, jalan semua. Oke ya, bisa dipahami ya, masih gampang ya. Oke, sekarang untuk contoh yang terakhir, saya buat lagi namanya public string path var 5. Oke, return string dot format. Oke, saya kasih ASD dulu ya. Oke, kemudian di sini saya kasih request mapping dengan value-nya slash path var 5 slash name. Oke. Nah, di sini dengan pakai opsi saya kasih dengan merupakan array, jadi bisa dipakai di sini. Dan kemudian di sini path saya tambah lagi slash path var 5. Oke. Nah, di sini saya kasih keterangan dulu ya. Biar jelas di sini path var dengan menggunakan opsional atau array pada request mapping. Oke. Nah, di sini ceritanya di sini. Nah, di sini pakai opsional juga tapi dengan memakai require-nya false. Oke. Jadi di sini saya kasih path variable. Oke. Kita ambil value-nya name. Oke. Kemudian kita require-nya false. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam string nama. Oke. Maksudnya di sini jadi dia tidak dimandatori. Jadi tidak mandatori itu tidak diharuskan harus punya path variable. Jadi require false itu berarti dia tidak diharuskan ya. Ya berarti di sini saya harus pakai if ya. Berarti if namanya itu jadi bisa null karena dia tidak ada tidak. Jadi di sini ada dua kan. Satu path var slash kurung kurawal name, variabel kurung kurawal name. Kemudian dia juga bisa memakai path var 5 aja tanpa ada
template lain atau tanpa ada slashnya di belakangnya ya, jadi polos. Nah artinya dia pada saat yang ini dia bisa menarik variabel name, tetapi pada saat yang pathvar 5 ini dia tidak bisa menarik variabel yang setelahnya karena memang nggak ada. Nah makanya kita taruh di sini require false. Oke, jadi makanya di sini kita pakai array. Jadi bisa dibilang ini adalah menggunakan path variable tapi not required gitu. Oke, paham ya? Oke, nah kemudian kita harus di sini yang namanya saya kasih di sini ya, return nggak ada namanya nih. Oke, kalau ada maka saya akan returnnya string format. Oke, nah di sini saya kasih nama. Nah di sini path opsi rect map ada namanya nih, namanya adalah %s. Oke, kemudian kita save. Oke, dah. Nah habis itu baru kita coba pathvar 5. Di sini pathvar 5 ya. Nah saya ganti 5, saya enter tes. Oke, nggak ada namanya nih keluar. Nah sedangkan kalau misalkan kita kasih Budi path opsi request mapping ada namanya nih namanya Budi. Nah jadi Budi ini menjadi variabel yang akan dikeluarkan untuk respon body. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, masih gampang ya. Nah untuk path variable segitu dulu, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.